俺は次の段階へ人々を導く者、第二の陸道仙人だ。以凡人之躯加与神之力的十尾人柱力带土降临。Aku adalah orang yang akan memimpin orang-orang ke tahap berikutnya, Rikudo Senin kedua. Dengan tubuh manusia biasa dan kekuatan dewa, Jinchuriki ekor 10 Daisuchi muncul. Bagaimana dia akan membangun dunia sempurna dalam ilusi? Tunggu, sangat menyilaukan. Ini adalah episod khusus dari Menghua Yi Chao. Kali ini kami mengundang seniman pertempuran Dahir untuk memberikan semua informasi. Tidak ada waktu lagi, cepatlah masuk ke dalam mimpi. Halo semua, saya adalah perencana Dahe. Kali ini saya akan memperkenalkan konsep desain dan mekanisme keterampilan dari Jinchuriki Jubi Daitu. Perbedaan terbesar antara Daitu kali ini dan Daitu sebelumnya adalah yang satu bertarung sebagai manusia dan yang satu lagi bertarung sebagai dewa. Sebelumnya saya bertarung Daitsu sebenarnya masih seperti seorang ninja terkemuka. Meskipun saat itu dia memiliki kemampuan ruang kamui, dia masih bertarung menggunakan taijutsu, mokuton, dan katon, serta berbagai macam alat di dalam ruang kamui untuk menyerang. Meskipun dia memiliki ruang kamui, karena tubuhnya masih tubuh manusia normal, dia sebenarnya masih perlu berhati-hati membuka dan menutup ruang kamui untuk menghindari serangan. Dan setelah dia memasuki keadaan 10 ekor manusia pada saat ini karena memiliki yin yang ton, dia sebenarnya dalam posisi mendominasi semua musuh pada saat itu. Jadi dalam pertempuran, dia sebenarnya berada dalam keadaan yang sembrono. Bahkan jika menerima berbagai serangan dari musuh, dia sepenuhnya mengabaikannya dan terus melakukan serangan balik. Pada saat ini dia tampil sebagai dewa dunia baru yang turun. Sebelumnya saya sertongnya lebih mirip ninja yang berhati-hati dan licik, sedangkan sekarang sebagai Jinchuriki ekor 10, gaya bertarungnya lebih seperti dewa yang sombong dan percaya diri, dan kepercayaan dirinya sebagai dewa, terutama berasal dari yin yang rilisnya. Kalau pengaturan bola yin yang rilis adalah seni rahasia yang menciptakan kehidupan dari ketiadaan, memiliki kemampuan penghancuran yang kuat. Nah, ketika Daido pertama kali muncul sebagai Jinchuriki sempurna dari 10 ekor, bahkan ketika menggunakan perisai napas untuk menyentuh Shinku yang hancur, dia langsung menghancurkan Shinku yang hancur tersebut. Ini karena yin yang rilis dapat langsung meniadakan semua ninjutsu, kecuali senjutsu dan Rikudo Senin, dan dia hanya mengayunkan satu Kudo Dama yang menyebabkan ledakan besar di sana. Meskipun ledakan ini akhirnya dipindahkan kembali oleh Hiraishin, kekuatannya saat itu terlihat sangat menakutkan. Dan Kudo Dama sebagai jutsu yang didasarkan pada yin yang rilis mewarisi kemampuan kuat dari yin yang rilis ini, dan Kudo Dama dapat diperluas dan berubah bentuk dalam bentuk logam cair. Dalam karya aslinya, Obito dapat mengubah Kudo Dama menjadi berbagai bentuk seperti perisai, bola untuk melindungi dirinya, atau mengubah Kudo Dama menjadi tangan besar, penghalang, atau tombak terbalik untuk menyerang. Ini adalah cara utama Obito menyerang. Dan setelah serangan-serangan ini, Obito masih memiliki banyak penampilan yang cukup mengesankan, seperti Enam Chiang Ren dan bola ekor 10. Dalam karya aslinya, ketika menghadapi pasukan aliansi ninja, dia menggunakan dua jurus ini untuk membuat semua orang terjebak dalam krisis besar. Selain itu, duri di punggungnya sebenarnya bisa menumbuhkan paku api merah. Selain itu, ketika dia pertama kali diserang oleh Naruto dan Sasuke, tubuhnya mengeluarkan asap putih. Ini adalah kemampuan pemulihan kuatnya sebagai tubuh dewa. Dan saat bertarung dengan Naruto dan Sasuke, dia sebenarnya menggunakan gerakan cepat untuk menghindari banyak serangan. Saat itu, Naruto juga mengagumi kecepatan Obito yang tidak bisa dia tangkap, karena pada saat itu tubuh dewa membuat fisiknya mengalami perubahan kualitas. Kemudian kita bisa melihat bahwa pada masa Jinchuriki ekor 10, Obito sebenarnya memiliki sangat banyak kemampuan yang beragam dibandingkan dengan sebelumnya. Semua kemampuan ini akan kita kembalikan sepenuhnya kali ini. Jadi inti desain Obito kali ini adalah satu, kekuatan penghancur dan pertahanan dari yin yang rilis, dan satu lagi adalah transformasi dan perluasan dari Kudo Dama. Kemudian kita akan menghubungkannya dengan kecepatan tinggi dari tubuh Senin yang disebutkan kemudian. Gaya bertarungnya sebenarnya lebih mirip seorang penyihir tempur menggunakan berbagai senjata dekat dari Kyudayu untuk menyerang, bukan sebagai sosok meriam. Kemudian pemikiran desain kita kali ini sampai di sini. Selanjutnya adalah bocoran keterampilan spesifik. Baik, mari kita lihat serangan biasa terlebih dahulu. Serangan biasa A1 adalah mengendalikan 8 bola di belakang untuk menyapu. Ini adalah serangan jarak dekat. A2 akan mengubah bola di tangan kiri menjadi perisai berduri yang didorong ke depan. Ini dapat sementara menghentikan proyektil terbang. Dan ketika muncul, jika kita cepat menekan keterampilan lain, efek blok yang tersisa dapat melindungi diri sendiri. Setelah A2, melepaskan bola dapat mencapai efek ini. Di atas lalu mengendalikan 8 bola Daoyu menjadi tangan raksasa menangkap musuh di tanah di depan. Ini adalah tangkapan lepas tangan.
Jika kita berada di titik arena, Daitu akan bergerak ke dalam arena, memastikan dirinya menghadap dinding untuk menghindari masalah dalam penampilan keterampilannya. Sedangkan 4A dan 5A, 4A adalah serangan berputar setelah teleportasi. 5A adalah setelah teleportasi menggunakan bola dao di tangan kiri untuk menangkap musuh, kemudian mendorong musuh dan bola dao bersama-sama untuk meledak. Adegan 5A ini adalah penghormatan kepada karya aslinya, di mana dia baru saja menjadi bentuk berdiri sempurna lalu menyerang Minato dari sisi itu. 4A dan 5A ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu saat awal bergerak dengan kecepatan tinggi, ia tidak dapat mengendalikan arah teleportasinya, tetapi setelah muncul, ia dapat mengontrol arah serangan berikutnya dengan menggunakan joystick, sehingga membuat keseluruhan kontrolnya tidak terlalu lepas kendali. Para siswa yang teliti dapat melihat bahwa selama serangan biasa, ada bagian UI di bawah layar yang terus berputar. Bagian ini adalah salah satu mekanisme inti Obito yang mewakili perpanjangan dan transformasi Gudo Udama, menunjukkan kemampuan Obito dalam mengendalikan Gudo Udama. Sebenarnya setelah 1A, kita bisa membawa lingkaran di bawah terus berputar pada 2, 3, 4, 5A. Setiap serangan biasa bisa membuat lingkaran langsung terkunci ke serangan biasa berikutnya. Lalu saat kita melakukan 2A sambil menarik tuas ke bawah, kita bisa langsung mengeluarkan bagian serangan biasa yang dilingkari untuk mewujudkan penggunaan yang kaya dari bola jalur. Misalnya ketika lingkaran terkunci pada 5A, setelah 1A kita menarik tuas ke bawah untuk melakukan 5A, kita bisa langsung teleportasi dan menangkap. Sedangkan keterampilan, pemanggilan, gulungan rahasia, dan jurus pamungkas dapat langsung memutus serangan biasa. Setelah terbiasa, kita bisa mengembangkan banyak taktik tak terduga dalam pertempuran nyata. Berikutnya, mari kita bahas tentang keterampilan kedua Obito, Yin Yang Escape, karena keterampilan keduanya sangat terkait dengan mekanisme intinya. Pertama, pada tahap pertama, keterampilan kedua, ketika kita menekannya, selama kita diserang oleh musuh, akan secara otomatis menghasilkan perisai berbentuk setengah bola, memblokir serangan musuh, sekaligus membuka kunci tahap kedua dari keterampilan kedua. Bagian pertama dari keterampilan kedua adalah efek blokir yang paling dasar, terlepas dari apakah itu blokir yang tepat atau tidak, dapat membuka blokir lanjutan dari bagian kedua. Dalam waktu lingkaran kuning bagian kedua, tekan keterampilan kedua, Obito akan mengendalikan bola di tangan kiri untuk membentuk perisai kecil, mengangkat tangan untuk memblokir serangan musuh. Pada tahap kedua, setiap kali melakukan blokir yang tepat akan menyegarkan lingkaran kuning dari keterampilan dan membuka kunci efek blokir tahap berikutnya. Tahap kedua ini dapat memblokir 3 serangan berturut-turut, tetapi jika tidak melakukan blokir yang tepat, maka tidak akan membuka kunci blokir tahap berikutnya. Setelah 3 kali blokir berturut-turut, jika semuanya berhasil dilakukan dengan blokir yang tepat, maka akan membuka kunci tahap terakhir dari keterampilan kedua Obito. Pada tahap terakhir dari keterampilan kedua, Obito akan mengubah 8 bola di belakangnya menjadi perisai berbentuk persegi untuk menangkis. Jika ini juga berhasil menangkis dengan tepat, Obito akan memperpanjang pusat perisai ke depan, menangkap musuh di depan dan menariknya kembali, kemudian menggunakan api energi di belakangnya yang berubah menjadi lengan cakra untuk menangkap musuh di depan, lalu menangkap musuh ke udara dan mengakhiri dengan tombak cakar. 推路系这个福lingan chakra, lebih bisa ada perpindahan cepat. Perpindahan cepat ini ministries musuh yang menyerang Obito di seluruh layar untuk menyerang. Saya melalui sangat sakule dari keterampilan kedua dengan menggeser serangan biasa. Obito dapat mengubah 8 bola di belakangnya menjadi bentuk jarum dan menembakkannya. Jika Obito memblokir serangan musuh pada salah satu tahap, kemudian menggeser serangan biasa, dia akan bergerak cepat ke belakang musuh dan kemudian menembakkan bola dalam bentuk jarum, mirip dengan efek serangan balik. Berikutnya kita akan membahas tentang satu keterampilan yang lebih sederhana. Jika keterampilan pertama ditekan, Obito akan mengumpulkan semua bola ke tangan kirinya, lalu mengangkat tangan dan menembakkan seberkas cahaya ke depan. Ini adalah serangan bola tanah, juga merupakan pengembalian dari salah satu keterampilan di Ultimate Storm. Bola Daoyu berkumpul di tangan kiri dalam persiapan keterampilan pertama. Jika beralih ke keterampilan kedua, bola Daoyu akan diangkat ke atas kepala, melepaskan api 6 jalur berbentuk salib, dan Obito akan menghantamkan bola Daoyu ke tanah yang kemudian meledak menjadi api menyerang musuh di sekitarnya. Persiapan ini terlihat sedikit lebih besar, tetapi sebenarnya jangkauan atas dan bawahnya juga relatif lebih besar. Ini terutama digunakan untuk memberikan kerusakan cepat dan mendapatkan pertarungan dengan cepat. Sebelum bola Daoyu berkumpul di tangan kiri dalam persiapan satu keterampilan, jika digeser ke serangan biasa, juga akan mengganggu efek pelepasan satu keterampilan yang akan mengurangi CD satu keterampilan. Kalian mungkin telah menyadari bahwa dalam beberapa situasi saat menggunakan 2 keterampilan dan 1 keterampilan, pola di bawah layar menjadi terang. Mekanisme inti lain dari Obito yang diperkuat rotasi serangan biasa sebelumnya menunjukkan pengendaliannya terhadap bola Dao. Di sini serangan bisa yang menjadi terang mewakili perpanjangan dan transformasi bola Deo, yaitu efek penguatan serangan biasa. Saat kita menggunakan bagian dari keterampilan kedua, setiap kali keterampilan kedua berhasil memblokir dengan tepat, menggeser dari keterampilan pertama ke keterampilan kedua, serta menggeser dari keterampilan pertama ke serangan biasa, kita bisa mendapatkan satu lapisan efek penguatan.
Kondisi beri dulu perkuat serangan Shin bias yang saat ini dilingkari. Jika sudah hasil berkuat, maka sang akan otomatis memperkuat ke serangan biasa berikutnya. Jadi penguatan di sini sebenarnya bisa terakumulasi. Secara teori bisa mendapatkan 4 tahap serangan biasa yang diperkuat secara bersamaan. Dan serangan biasa serta serangan biasa yang diperkuat bisa saling diselingi. Misalnya, Shu, your setting treasure to serangan normal yang diperkuat, maka serangan normal yang si Lexuan adalah 1A, 2A biasa, 3A yang diperkuat, kemudian diikuti dengan 4A dan 5A biasa. Selain itu, setiap A dari serangan normal yang diperkuat dapat mengganggu keterampilan musuh. Variation bilasawan 2A, Pehuan 2A adalah variation yang selanjut dari 2A biasa. Lalu saat kita melakukan 2A biasa, bola akan berubah menjadi perisai berduri yang didorong keluar. Sedangkan pewaran 2A yang menarik kembali perisai berduri saat jeda, berubah menjadi perisai setengah bola yang bertahan di sekitar kita untuk melindungi diri. Ini tawatif lingkuatif pertahanan Obito dan tawatif yang memblokir hingga 3 serangan. Karena ini berubah menjadi perisai melalui bola jalur di tangan kiri. Jika kita menggunakan bola jalur di tangan kiri saat melepaskan keterampilan atau serangan berikutnya, itu akan berubah menjadi bola jalur di tangan kiri sebelum melepaskan keterampilan berikutnya. Sebelum sepenuhnya ditarik kembali, ini masih dapat memberikan efek blok tubuh yang singkat. Dan informasi E, soal transformasi dari 3A normal di mana tangan raksasa menghantam tanah. Jika tangan raksasa menghantam tanah dan menangkap musuh yang terkena, itu akan kembali berubah menjadi bentuk DNA, berputar dari bawah tanah, menembus musuh, lalu menarik musuh ke tanah dan menghantamnya. Pada saat ini, Obito akan melompat ke udara, menggunakan api energi di belakangnya untuk membentuk 2 lengan cakra merah yang menangkap musuh, kemudian menembakkan sinar hitam dengan bola dao yang ditarik kembali untuk menyerang musuh. Penguatan obat A dan obat A normal akan memiliki perbedaan yang cukup besar. Obat A normal mengubah bola menjadi lengan di sekitarnya, sedangkan penguatan obat A akan lebih lanjut, membungkus diri dengan bola hitam yang lebih besar. Pada saat ini dapat sepenuhnya kebal terhadap kerusakan. Setelah bola pecah, Obito akan segera melompat keluar, menggunakan lengan cakra merah untuk menyerang berputar di sekitarnya. Dan ini terdapat dengan mengklik selangi servis. Mobile form bola bercahaya lebih kali untuk menghindari kesalahan dalam combo serangan kita. Selain itu, ada trik kecil. Ketika kita berada di dalam bola, kita dapat berbelok ke kiri atau kanan sesuka hati untuk menyesuaikan pandangan dan arah serangan kita. Seleksi dan isu for bola pecah bisa langsung menggunakan keterampilan jurus pamungkas atau gulungan rahasia untuk menghentikan aksi serangan biasa berikutnya. Saat itu dia bisa menyerang musuh dengan tiba-tiba, misalnya saat menggunakan penguatan 4A untuk menarik ke tengah, langsung menekan jurus pamungkas bisa mencapai efek jurus pamungkas di tengah yang tak terkalahkan. Saat pada saat 5A, Obito akan menggunakan tongkat hisap untuk mengendalikan bola Daoyu yang membungkus musuh, kemudian meledakkannya setelah diluncurkan. Setelah diluncurkan karena musuh masih terbungkus dalam bola Daoyu, sebelum kerusakan sepenuhnya terjadi, musuh tidak dapat mengganti tubuh. 5A yang diperkuat dibandingkan dengan 5A biasa, memiliki waktu penangkapan yang lebih lama dan kerusakan yang lebih tinggi. Setelah kita menggunakan CPA for leading di perfect saat menghadapi target, Variation for klik di keterampilan 1 untuk melancarkan combo, mendorong musuh dan bola hitam bersama-sama. Kemudian Obito akan bergerak cepat ke sisi lain musuh, menggunakan tombak cakar untuk menghancurkan musuh dan bola tersebut. Kalian semua juga menyadari bahwa saat Obito menyerang, bar darah musuh akan berubah. Ini sebenarnya mereplikasi kemampuan bola hitam untuk tidak mencerna ninjutsu. Serangan Obito akan menyebabkan bar darah musuh terkunci pada batas atas dan tidak bisa disembuhkan lagi. Sehingga jika darah musuh di bawah nilai tertentu, bar darahnya akan berubah lebih lanjut. Pada saat ini, selama serangan 5A yang diperkuat mengenai musuh, akan secara otomatis mengeluarkan teknik penyelesaian. Obito akan menggunakan tongkat untuk mengendalikan bola hitam terus menyerang musuh, kemudian membawanya ke udara tinggi, lalu menggunakan tombak cakar untuk memotong semuanya dengan satu serangan. Selain itu, Obito juga memiliki gulungan rahasia khusus ketika dia membawa bola jutsu tubuh manusia. Itu akan berubah menjadi gulungan rahasia khusus kekuatan Sage. Ini adalah untuk mengembalikan kemampuan pemulihan kuat Obito dalam karya aslinya, di mana kerusakan yang diterimanya selama pertempuran akan muncul dalam bentuk garis putih dan pulih perlahan. Kalian bisa melihat UI garis putih di sini dirancang berdasarkan jubah Sage Obito. Setelah menggunakan gulungan rahasia, Obito akan mengendalikan bola hitam untuk membungkus dirinya. Pada saat ini, jika diserang oleh musuh, semua garis putih akan habis dan berdasarkan proporsi tertentu dari garis putih akan memulihkan kesehatan. Kemudian bergerak cepat ke belakang musuh dan melancarkan serangan 5A yang diperkuat.
Jika tidak berhasil memblokir serangan musuh, bisa dengan cepat menghancurkan bola hitam melalui serangan biasa, kemudian bergerak cepat dan melancarkan serangan 5A yang diperkuat. Selain itu, serangan 5A yang diperkuat ini tidak akan menghabiskan jumlah penguatan dan juga dapat memicu kombinasi teknik lainnya serta teknik penyelesaian. Terakhir, mari kita lihat jurus pamungkas Obito, yaitu bola binatang palsu 10 ekor. Obito akan menggabungkan kedua tangannya Syahrin sepuluh saja sosang saya Bolsina Gilsen dan memiliki sudut pandang ganda dari musuh dan kita. Saya bisa melihat efek dari sudut pandang kita dan sudut pandang musuh. Selain Hinata Karakatriga bertemu dengan Kurama Naruto, kedua belah pihak akan memicu jurus rahasia spesial dua arah. Kalian bisa melihat efek visual dari jurus rahasia ini. Itu saja semua bocoran keterampilan dari Uchiha Obito dengan bantuan Jubi. Tunggu! Pada episode ini, hadiah kode rahasia akan dibagikan oleh Mimpi Api. Pemain dapat memasukkan kode dukungan 10 ekor di halaman penukaran kode dalam game untuk mendapatkan kesempatan memenangkan 10 tiket undian atau hadiah koin emas. Selain itu, dengan berpartisipasi melalui kolom komentar atau pintu masuk acara di sudut kanan bawah video, pemain juga berkesempatan memenangkan kartu lengkap dukungan 10 ekor Uchiha Obito dan hadiah item game lainnya. Karakter baru S Rank Uchiha Obito Jinchuriki ekor 10 akan resmi diluncurkan pada tanggal 9 bulan ini. Harap nantikan.